Jumpa lagi dengan M Auto Car Channel, channel yang berbagi informasi seputar servis mobil. Kali ini kita jumpa dengan unit Toyota Alphard ya. Toyota Alphard tahun 2010-an. Nah, ini pengerjaannya ganti balancer shaft satu set. Biasanya kalau untuk penggantian balancer shaft itu dilakukan di kilometer 80.000 ke atas ya. Kita cek kilometernya. Nah, ini kilometernya di 80.099. Ya, bunyinya ada bunyi kasar. Saat pertama kali dihidupkan itu lebih terasa ya, pas pagi hari atau kondisi mesin dingin, itu suaranya terdengar sangat kasar dan jelas. Kalau yang balancernya biasanya udah hancur dan udah nggak koneksi sama crankshaft, awal starter bunyi mesinnya itu seperti bunyi dengung. Nah, kita coba hidupkan. Nah, bunyi dengungnya kurang nyaman aja, kayak seperti mounting pecah. Tapi kita cek kondisi mountingnya masih bagus. Itu biasanya ciri-ciri dari balancernya udah abnormal ya, terjadi kerusakan. Biasanya di kilometer 80.000 atau umur mobil di atas 5 tahun biasanya. Itu untuk perawatan berkalanya di unit mesin 2AZ FE, penggantian balancer. Kita bisa cek ke unit mesin bunyinya. Nah, ini terdengar bunyi dengung ya. Biasanya kalau tuas transmisi kita pindah ke posisi R atau D, bunyi lebih terasa. Nah, bunyi kasarnya lebih berasa. Terdengarnya dari luar ya lebih terdengar, kalau di dalam kabin itu nggak terlalu kedengeran. Nah, jadi untuk dari unit mobilnya emang udah masuk kriteria penggantian balancer ya, dari kilometer 80.000. Umur mobil juga udah pasti di atas 5 tahun ya. Nah, untuk penggantian balancer itu kurang lebih di 2 jam selesai sih. Dia tanpa harus turun mesin, bisa hanya copot bak oli aja, karter aja kita lepas pompa olinya, langsung bisa akses balancernya ganti. Nah, itu untuk yang penting ya, yang paling vital itu untuk kekencangan bautnya itu harus kita pakai momen spesifikasi sesuai buku servisnya, sesuai repair manualnya maksudnya. Nah, itu yang paling vital di situ. Kalau pengencangannya kurang pas atau nggak tepat momennya, bisa terjadi kendor atau terlalu kencang, maka akan menimbulkan kerusakan pada bearingnya, metal duduknya itu rusak. Kalau metal duduk rusak, baret, otomatis balancer yang baru pun ikut baret. Nah, itu bisa buang-buang kos ya. Ya, kita lanjut bongkar. Kita matikan mesin. Ya, starter. Ya, terdengar suara dengung ya, sama bunyi kasar. Ya, coba masuk R. Masuk D. Udah nyaru ya suaranya karena mesin kondisinya udah rada panas. Coba masuk D, digas dikit. Oke, cukup. Oke, cukup, matiin. Nah, suaranya kasar ya. Ini kalau kita lihat juga kondisi lem dari karternya atau silennya ini masih bawaan pabrik, jadi belum pernah bongkar. Jadi emang udah bisa dipastikan problem dari balancer shaft. Kondisi mesin bagus, kering, tidak ada kebocoran. Grab shaft juga aman. Yuk kita eksekusi. Lanjut. Ya, sebelum pembongkaran kita pastikan posisi mesinnya udah posisi top ya. Nah, ini bisa dilihat tandanya. Ada coak kecil di puli crankshaftnya sejajar dengan angka 0 di tanda topnya ya. Kalau udah top, baru kita eksekusi bongkar. Lanjut proses pemasangan ya.
Ini yang lama, kita cek dia belum ada pecah. Nah ini udah tanda-tanda mau pecah nih, ada perubahan warna pada gear balancer shaftnya ya, yang double. Ini warnanya ke hijau-hijauan, ini udah hampir pecah nih. Nah ini udah pasti oblak. Gejala awalnya dia oblak dulu, karena si penguncinya udah pada copot ya, penguncinya si balancer ini. Nah posisi penguncinya ini di depan, kita ambil aja biar lebih jelas. Nah ini dia. Nah di lubang-lubang ini nih penguncinya nih, dia penguncinya pada ambrol nih, kita kumpulin. Nah penguncinya ini dia modelnya pakai karet ya. Nah karet itu punya daya lentur. Kenapa dia mesti pakai karet dan nggak dibikin besi aja biar kuat balancernya? Karena dia benturannya di sambungannya, hentakannya langsung dari puli crankshaft ya. Makanya dia harus ada peredaman. Nah kalau dibikin paten atau kenceng, dilas paten gitu bisa. Kalau ada kerusakan bisa dari gear crankshaftnya yang rusak ya. Ya ini udah pasti udah didesain sedemikian rupa ya, dengan membuat yang salah satu lemah gitu. Nah ini yang dibikin kalah itu si balancer, agar perawatannya tidak memerlukan kos yang banyak. Jadi yang bikin kalah tuh balancernya. Terus ada juga yang mobil saya kilometernya di bawah 80.000, tapi kok balancernya juga udah kenapa gitu kan. Ada juga pertanyaan seperti itu. Ya kembali lagi ke usia partnya ini. Usia part ini kan dia peredamnya pakai karet. Nah karet ini daya lenturnya tuh kalau udah sekian tahun daya lenturnya hilang. Dia elastisitasnya hilang, jadi kaku. Nah dengan karet jadi kaku itu lama-lama teksturnya kayak plastik ya, jadi patah, udah pasti oblak, nimbulin gear ini jadi oblak. Nah nih awalnya oblak, lama-lama hancur karena dengan adanya oblak ini space-nya jadi banyak ya, hentakan dari crankshaftnya itu jadi lebih kencang, jadi lebih banyak hentakannya, jadi lebih keras, makanya lama-lama hancur. Nah kalau udah hancur ini biasanya nyumbat di strainer. Nah ini ada nih serpihan penguncinya juga tuh di dalam. Nah nih, nah kalau udah pecah begini biasanya tersedot di strainer ini, nyumbat, akhirnya sirkulasi oli kurang maksimal, malah bisa mampet juga. Kemarin ada kasus juga, hanya karena gear balancer pecah, nyumbat di strainer, akhirnya oli tidak naik dan sirkulasi olinya nggak bisa mencukupi, akhirnya metal duduknya gosong ya, karena nggak ada pelumasan, jadi metal duduknya gosong, akhirnya macet, metal duduknya gosong, crankshaftnya macet, nggak bisa muter. Ya mau nggak mau harus turun mesin kan, karena nggak bisa kalau pembongkaran crankshaft tanpa turun mesin, kecuali pembongkaran balancer tanpa turun mesin itu bisa, karena kita hanya buka karter aja, strainer, udah kita langsung bisa akses 8 baut ini, 8 baut 12 bintang ya, segi banyak, bisa langsung dilepas balancernya. Dan posisi mesin top, kalau posisi mesin top dia bandulnya di bawah begini. Kalau bandulnya pas posisi ngelepas selain di bawah begini berarti mesin belum top ya. Nah ini untuk part yang barunya, bisa dilihat. Nah ini pengunci karetnya tuh masih lengkap. Nah ini pasti lentur. Dan sebenarnya gear ini tuh tidak paten ya, dia pasti ada rada geraknya, itu karena penguncinya karet. Nah itu kenapa dibikin karet ya, dia biar meredam hentakan pas posisi mesin awal di starter ya. Ini kan langsung terkoneksi ke crankshaft, pasti dia ada hentakan. Nah untuk bikin halus atau smooth gitu ya, dia pakai karet penguncinya, nggak paten. Nah karet ini punya usia, punya umur, punya daya tahan, karena dia kerendam oli panas, lama-lama teksturnya keras jadi kayak plastik dan putus, hancur. Untuk pengencangan bautnya ya, yang vital ini, yang sangat perlu diperhatikan, pengencangan bautnya ini nih. Baut ini kita momen di momen 220 kgf. Nah ini bisa dilihat, aduh nggak fokus, 220 kgf.
Kita momen dari tengah ya, dari tengah sini, tengah urutannya dari tengah ke pinggir selesai. Setelah udah di momen 220 kita kasih tanda nih di pala bautnya, titik tip X atau garis boleh. Tambahin lagi kencangannya ke arah kanan 90 derajat. Begini seret semua rata ya. Sama mulainya dari tengah juga. Nah itu sesuai prosedur buku servisnya seperti itu, repair manualnya seperti itu. Jadi nggak boleh asal kenceng, sekenceng-kencengnya itu, atau kencengnya ngacak juga dari pinggir juga nggak bagus, karena yang kena metalnya nih, metalnya baret. Nanti part balancer yang baru juga ikut baret pasti, karena dengan adanya metal ini ada standar kekencangannya, nggak boleh terlalu kendor, nggak boleh terlalu kenceng juga. Makanya ada aturan pemasangannya ya, karena ini vital, sama seperti bearing yang di crankshaft, ada aturan pemasangannya juga. Ya kita lanjut. Nah ini udah kita siapkan balancer shaft yang baru, tinggal pasang aja. Starter juga udah dibersihin, tinggal dilem ulang aja, silen ulang. Strainer juga bersih ya, karena kondisi yang awal tidak sampai hancur, hanya oblak saja. Yang di blok mesin juga udah dibersihkan ya, tinggal pasang, tinggal lem. Nah untuk pengencangan baut di 220 kgf momennya ya, momen spesifikasi 220 kgf. Setelah sudah di momen rata semua, baru ditambahin 90 derajat kekencangannya. Kita kasih tanda tip X atau garis. Ya kondisi balancer udah terpasang, tinggal pengencangan bautnya. Nah jika sudah di momen, kita kasih tanda titik atau garis ya. Kalau ini kita kasih tanda garis seperti ini. Nah kita kencangkan lagi ke kanan ya. Ini nih, garis ini biar lurus ke arah sana semua. Garis ini lurus ke arah sana, ke arah belakang mobil ya. Itu ditambah 90 derajat. Nah untuk aturan pengencangannya seperti itu. Ya kita kencangkan, tambah 90 derajat. Lanjut, kita pengencangan dari tengah. Ya pengencangan tambah 90 derajat udah selesai ya. Jadi garisnya satu garis ke arah belakang jadinya. Nah ini udah pemasangannya udah tepat, tinggal pasang strainer aja dan karter. Tunggu lemnya rada kering baru isi oli, maka proses penggantian balancer selesai ya. Untuk pemasangan balancer
strainer udah selesai ya, udah rapi, tinggal pasang karter aja. Ini untuk penampakannya seperti ini. Jadi untuk akses bongkar balancer itu nggak perlu turun mesin ya, bisa dipastikan, karena dia bautnya kelihatan semua, hanya terhalang oleh si strainer ini. Strainernya kita lepas dulu, udah kita langsung copot balancer, bisa. Hanya buka karter sama strainer aja. Ini tinggal rapi-rapi aja, tinggal finishing, udah selesai. Ya, untuk unit Alphard 2010 penggantian balancer shaft sudah selesai ya. Mobil juga udah running, mesin udah running, udah hidup. Nah, suaranya udah halus. Ya, mesin sudah halus, tinggal test drive aja. RPM juga normal ya. Kita coba tes starter. Ya, starter normal. Suara mesin juga udah halus, kita tinggal test drive aja. Ya, cukup sekian ya untuk sharing cara ganti balancer shaft di unit Toyota Alphard. Semoga bermanfaat untuk teman-teman video-video dari kita. Sampai jumpa lagi di video-video M Autocar Channel berikutnya. Terima kasih.